Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya biasa setiap hari ya bertemu dengan para bupati terpilih, meskipun penetapan berdasarkan undang-undang pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU kabupaten belum dilakukan, tetapi penghitungannya sudah selesai dan semua orang sudah tahu hasilnya. Dan hari ini saya bertemu dengan bupati terpilih Kabupaten Purwakarta. Kalau yang ini agak subjektif ya, karena menyangkut latar belakang kepemimpinan saya di Purwakarta. Yang kedua, menyangkut juga teman lama yang mencalonkan diri, sahabat sejak mahasiswa. Dan kemudian juga menyangkut juga jargon atau tagline Purwakarta Istimewa. Ketemu dengan Om Jen. Waduh, dia formal banget ngomongnya. Om Jen itu nama lengkapnya asalnya apa coba Om Jen? Saiful Bahri, Pak. Nah, Saiful Bahri Binjen. Binjen. Ya kan? Binjen itu nama marga, nama keluarga. Nama orang tua. Nama orang tuanya siapa? Jen. Jen. Iya. Jen apa? Jenny. Jenny, namanya Iya. jadi Zen. Iya. Ya kan? Ini keturunan dari mana Bapak ini? Keturunan dari Brazil, dari Prancis, dari Jerman. Kalau kakek dari Banten. Dari Banten. Silsilah Bantennya mana? Dari Tanara, Pak. Tanara. Iya. Kemudian ada hubungannya dengan tokoh Banten. Tokoh Banten terkenal loh dalam prinsip-prinsip sejarah Islam dan berkaitan juga dengan Purwakarta. Iya. Di Purwakarta itu ada tokoh Islam, ya kan, yang nyunda banget. Iya. Namanya itu adalah Baing Yusuf, ya kan? Baing itu singkatan loh. Ini mudah-mudahan tidak salah. Kalau saya tolong dikoreksi. Baing itu dua kalimat yang disatukan, Bapak Aing. Iya. Dan beliau itu punya guru atau punya murid. Iya. Punya guru apa punya murid? Murid. Namanya Syekh Nawawi Al-Banten. Al-Bantani. Ya, kemudian menjadi imam Besar di Masjidil Haram. Bapak ada kaitan nggak? Ya bisa jadi sih silsilahnya ke sana, Pak. Silsilahnya bisa jadi. Iya. Jadi kalau runtutan nasabnya sih kita belum bisa memastikan secara sahih. Tapi ya kalau di lingkungan Tanara dan sekitarnya kan hampir saudaraan semua. Hampir famili lah kalau di sini. Katanya ibunya dimakamkan Di Mekah. di Mekah, Iya. di kompleks Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya di komplek pemakaman. Ya, di komplek pemakaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti yang dimakamkan di situ pasti ada kaitan dengan garis keturunan. Bisa jadi, Pak. Berarti Bapak turunan kiai besar dong, turunan santri. Bapak ini kan keturunan kiai besar. Iya. Jujur ya, sarjana apa? Sarjana agama. Sarjana agama kan? Iya. Sarjananya sarjana agama. Agama. Berarti Bapak pernah nyantri? Pernah pesantren Di mana pesantrennya? di kakek. Di kakek di Bekasi. Pesantren apa? Nama pesantrennya kalau dulu kan pesantren Pondok Rombeng itu nggak pakai nama. Kampung. Kampung. Iya, di Cangkring. Di Cangkring, ngaji di situ. Ngaji di situ. Berarti baca Quran fasih dong. Baca Quran insya Allah bisa. Satu juz apa? Insya Allah hafal. Apa? Satu Iya. juz. Iya. Boleh ditos dong. Udah, oke, sok. Yang Bapak mampu saja. Yang ingat aja. Karena nakalnya terlalu panjang. Ya boleh, nggak apa-apa. Sedikit aja lah, Pak. Boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'matika rabbika bimajnun. Terus? Udah lupa lagi. Bapak nakalnya terlalu panjang sih, jadi lupa aja. Baca kitab kuning? Insya Allah bisa, Pak. Ya boleh deh, saya dengar. Kalau saya kan nggak ngerti, nggak bisa. Banyak sih, lupa jadi. Ya yang ingat aja.
Ya dulu mulai dari belajar awamil Pak, belajar nasrib, dan kalau dulu itu kan kalau belajar ngaji itu kalau sore ya suka belajar nahu dan syorof. Ya nahu syorof itu ya mulai dari dulu kan biasa yang dipakai kalimatnya itu kan semacam nasoro dan doroba itu Pak. Ya. Soklah Bapak yang ngerti orang pesantren. Saya kan bukan, Pak. Dorobaya trubu dorban dorbatan dirbatan fawadoribun wadaka madrubun utrub la tatrub matrubun matrubun mitrubun ya kayak gitu. Artinya itu apa, Pak? Itu sebenarnya sebuah kata ya. Kata ada kata perintah, terus kata subjek objek lah kalau bahasa. Alfiah aja Alfiah. Hampir lupa sih sebenarnya. Jurumiyah. 1000 bait itu. Kalau Alfiah kita buka dimahnya ya Mas ya. Wow, mukadimah Alfiah aja. Udah mukadimah Alfiah aja. So, mukadimah Alfiah. Muhammadun huwa ibnu Maliki. Yang kayak gitu lah udah. Dia sok aja mukadimah Alfiah aja. Oke. Yang jelas santri, silakan. Ini Pak Wakil Bupati. Gayanya udah gaya Bali banget. Gaya Bali ini Bapak ini. Waduh lihat. Oke. Nah, artinya latar belakang Bapak ini adalah keluarga santri. Iya. Pertanyaannya adalah, saya kan kenal Bapak. Iya. Kenal Bapak mungkin 20-30 tahun yang lalu. Kok Bapak ini lebih deket-deket laki-laki playboy, nakal gitu dulunya, Pak. Gimana ceritanya tidak mengembangkan Iya. gaya-gaya kesantrian? Mending nakal dulu Pak. Jadi husnul khatimah. Dari baik dulu, daripada baik dulu terus nakal. Oh, Bapak baik, nakal, baik lagi. Iya. Kan asalnya baik, Iya. keluarga santri. Iya. Oh. Jadi husnul khatimah. Oke. Kan sebenarnya semuanya kita ini kan punya potensi untuk nakal. Heeh. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Oh. Dan kita berusaha untuk jujur aja kalau saya Jadi nakal. Bapak kenakalannya diperlihatkan ke depan Diperlihatkan umum. ke depan Karena Bapak umum. dulu tidak berpikir akan jadi bupati kan? Iya. Iya, berpikirnya berpikir. jadi pengusaha lah. Iya. Kalau pengusaha kan bebas nakal sama Bebas, siapapun kan. Benar. Oh. Ini wakil bupatinya juga sama nakal. Iya, sama. Baru nakal ini. Baru nakal menuju insaf. Insaf, Menuju insaf. Bapak mau insaf nggak sih? Insaf. Insaf. Harus lebih dewasa. Waduh, gede wadah sangguna. Nah, konsepsi ke depan itu kan otomatis Purwakarta dulu ketika saya pimpin ada brand Ya. Purwakarta Istimewa. Istimewa. Gitu kan? Itu infrastruktur jalannya baik, Ya. layanan kesehatannya free, Ya. ya kan? Layanan pendidikannya free. Iya. Kemudian pemimpinnya selalu hadir di masyarakat katanya. Siap. Kalau saya sih tidak merasa itu. Iya. Tetapi dari tren elektability kan bisa bertahan pada pilgub yang sekarang pun bisa 74% peraihannya, dan Iya. itu sesuatu yang patut saya hormati terhadap kesetiaan warga Purwakarta pada saya. Sampai hari ini sangat setia dan mencintai saya sehingga selalu memberikan pilihan pada saya. Dan hari ini punya pemimpin. Nah, apa yang menjadi orientasi Bapak ke depan? Ya. Tantangan yang berat itu apa sih hari ini Bapak sebagai bupati memandang Purwakarta? Ya. Sebetulnya untuk menjadi Bupati Purwakarta yang kebetulan kita sebagai penerus ya, Iya. penerus apa yang pernah digagas oleh Bapak dulu, itu tidak harus repot-repot membuat gagasan. Tinggal bagaimana kita merealisasikan yang dulu tertunda karena kan 10 Apa kamu tahun. tidak malu jadi pemimpin yang tidak punya gagasan? Tidak. Justru gagasan yang pernah digagas oleh Bapak itu 15 tahun yang lalu itu yang tidak pernah digagas oleh orang lain. Kenapa kita mesti repot-repot bikin gagasan? Nggak malu disebut pemimpin boneka? Tidak. Kita lebih terhormat. Lebih terhormat? Iya. Jadi boneka nggak apa-apa? Nggak masalah. Karena apa? Karena kita melaksanakan gagasan yang itu sudah terbukti, dan diakui. Bukan hanya oleh masyarakat Purwakarta, oleh masyarakat. Tapi saya nggak akan jadiin kamu boneka. Saya sudah punya otoritas memimpin Jawa Barat. Kamu urus Purwakarta dengan baik. Yang penting ide-ide. Apa ide-ide yang akan terus dikembangkan? Kita sudah punya Taman Sri Baduga, air mancur. Mati hampir selama 5 tahun. Ya. Nah, dulu kan orang ya kita flashback ya Pak ya. Orang kan ketika bicara Purwakarta pasti loading pikirannya. Di mana tuh Purwakarta? Adanya di mana? Terus orang berpikirnya Purwakarta tuh Purwokerto.
Dan pada saat itu dari gagasan yang pernah Bapak bikin dulu, terutama itu air mancur, Purwakarta, orang semuanya bangga terhadap Purwakarta. Karena begitu orang bilang Purwakarta, oh yang ada air mancur bagus itu ya. Nanti kita akan mulai, karena ini sudah lama tidak hidup dan tidak dioperasikan, itu mulai dari Taman Sri Baduga kita mulai membangun. Nah, saya dengar kan anggarannya tidak ada di 2025. Untuk bayar listrik aja udah nggak ada. Iya. Karena dianggap menyalakan air mancur itu pemborosan anggaran. Iya. Iya. Apa sikap Bapak Bupati yang memiliki otoritas pengelolaan keuangan Iya. menyalakan air mancur itu pemborosan anggaran karena Iya. diperlukan dalam setahun kurang lebih 2,5 miliar untuk bayar listrik. Ya, ya pertama adalah kita mencoba dulu untuk sinkronisasi mengkomunikasikan dengan warisan karena 5 tahun terakhir ini kan ini ya. Terus yang kedua kalau itu dan pasti sih bisa kalau kita komunikasikan. Bukan, pertanyaannya adalah 2,5 miliar dalam pandangan Bapak pemborosan atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena dari 2,5 miliar itu kita menghasilkan regulasi ekonomi yang sangat luar biasa. Di situ pedagang-pedagang kaki lima bisa hidup, terus parkir bisa hidup, hotel-hotel bisa penuh, restoran penuh lagi. Terus kebetulan kan fasilitas kota ya, kafe-kafe sudah banyak, nanti penuh lagi. Dan itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat. Jadi 2,5 miliar modal pemerintah Ya. dalam bentuk bayar listrik, Betul. menyalakan air mancur, Betul. tapi efek domino ekonominya Ya. bisa 25 miliar, Ya, bisa ya, 50 miliar, bisa 100 miliar. Bagaimana tergantung kita mengemas. Mari kita hitung, Ya. kalkulatif. Ya. Kalau dalam setiap malam minggu Hmm. ada 1.000 pedagang, Ya. dari satu pedagang itu menghasilkan 300.000. Ya. Berapa itu dalam per malam minggu? Udah 3 miliar. 3 malam per malam minggu. Modalnya 50 juta. 50 juta. Kalau waktu malam minggu yang berkunjung ke Purwakarta 10.000 orang, kemudian dia masuk ke Taman Sri Baduga nonton air mancur. Kemudian dari 10.000 orang tuh jajan, jajan kurang lebih 100.000 rupiah. Berapa itu? Dan 10.000 orang tuh udah 100.000 aja udah 1 miliar. 1 miliar. Itu jajan. 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 Andai kata orang luar datang. Iya. Kan mungkin lebih dari 100.000 orang juga. Iya. Mungkin 200.000, mungkin Betul. 300.000. Betul. Artinya bahwa tidak rugi dong ngeluarin 2,5 miliar per tahun. Betul. Bisa menghasilkan 200 miliar. Betul. Regulasi ekonomi. Iya. Betul. Nah, ini yang harus menjadi pokok perhatian. Kemudian, apa keinginan Bapak ketika masuk Taman Air Mancur tuh bayar? Iya. Masuk museum tuh bayar. Iya. Itu harus digratiskan lagi. Itu perda loh, Pak. Iya. Jadi perdanya Digratiskan lagi. berarti Dirubah. itu masalah Taman Air Mancur. Mancur. Jadi komitmen Bapak adalah menggratiskan kembali masuk ke Taman Sri Baduga, Iya. masuk ke museum-museum digital pemerintah daerah, Termasuk. dan kemudian karena itu memiliki efek domino ekonomi. Betul. Nah, hari ini yang keluhan masyarakat jalan, Pak. Iya. Jalannya jelek-jelek. Apa konsepsi Bapak tentang jalan? Jalan itu kan dulu kan hampir terintegrasi, Pak. Antara jalan yang ada di desa dengan di kota semuanya. Warisan Bapak itu kan dulu mulai mencoba lingkar barat dan lingkar timur. Bukan warisan, peninggalan. Peninggalan, Titipan. titipan lingkar barat dan lingkar timur. Yang itu memang harus dituntaskan karena dulu kan satu kecamatan itu sudah terisolir hampir 50 tahun yang kemudian Bapak buka, dan itu menjadi prioritas pertama nanti untuk kita selesaikan untuk jalan Lingkar barat, lingkar barat dan lingkar timur. Ya. Oke. Untuk lingkar barat itu kan konektivitas jalan Ya. antara Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Bogor, Kabupaten Cianjur, Cianjur, Kabupaten Purwakarta. Purwakarta, Itu jalan itu terkoneksi mengelilingi Gunung Sanggabu. Sanggabuana. Ya. Yang di situ saya waktu jadi wakil ketua Komisi 4 mengusulkan menjadi taman nasional. Taman nasional. Karena di situ ekosistemnya masih sangat kuat, masih ada macan tutul. Jadi begini, agar beban pemerintah kabupaten tidak terlalu berat, Ya. maka itu nanti diserahkan saja kepada pemerintah provinsi.
Siap, setuju, untuk Pak. jadi jalan provinsi saja. Setuju. Karena itu bagian membangun konektivitas ekonomi antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Karawang. Siap, setuju, Pak. Jadi kualifikasi jalannya akan ditingkatkan Ya. untuk dorong apa? Mendorong sektor kepariwisataan antara nanti Jonggol, Ya. kemudian kesananya itu ke Sentul, nanti terintegrasi kemudian nanti terintegrasi ke Cianjur, Ya. ke Bogor yang ke arah Taman Bunga. Ya. Itu bisa. Itu bisa menjadi ikon wisata baru karena di situ ada Ya. Danau Jatiluhur. Itu Bapak nggak usah capek itu, nanti kita clear dibereskan karena itu juga sebagaimana saya janji ke pemerintah Kabupaten Sukabumi, ke pemerintah Kota Depok, itu komitmen. Nanti ada pemerintah kabupaten lain mana yang oleh provinsi nanti diberesin. Setuju, Pak. Setuju. Nah, kemudian itu kan ada kantor keresidenan dulu, Iya. kemudian berubah jadi Bakorwil. Itu kan nanti jadi kantor gubernur wilayah, ya kan? Nah, sehingga Taman Air Mancur Baduga itu nanti diintegrasikan saja Dengan menjadi kantor gubernur wilayah, Gubernur menjadi wilayah. taman halamannya, Halaman. sehingga itu nanti bisa terkelola oleh Dinas Provinsi Jawa Barat. Tuh, Sehingga beban Bapak menjadi berkurang. Berkurang. Dan nanti akan ada tambahan aneka atraksi atas. air mancur untuk disempurnakan, takut bosen yang kemarin, agar ke depan jauh lebih bagus, sehingga itu menjadi ikon. Iya. Jadi nanti kan setiap kabupaten, setiap kota di Jawa Barat ini akan ada ikon yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Setiap kabupaten dan merata semuanya nanti ada ikon. Betul. Itu Pak. Siap. Apa orientasi Bapak terhadap pelayanan kesehatan? Kan ini problem Pak. Ambulan itu ngejemput pasien nggak ada ongkosnya, Iya. nggak ada BBM-nya, Iya. ambulannya tidak ada oksigennya, Iya. sopirnya tidak digaji. Apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama kan kalau layanan kesehatan itu kan ada preventif, promotif, dan kuratif, Pak. Mm-mm. Dan sebenarnya lagi-lagi kami ini tinggal meneruskan apa yang pernah digagas bahwa titik orientasi preventif itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Sehingga dulu kan ada dokter sampurasun. Mm-mm. Nah kemarin kan kita sudah 60.000 orang kita obatin, kita anterin dokter, kita anterin obat. Selain kita obatin, dia kasih pencerahan dan pemahaman-pemahaman untuk menjaga hidup sehat. Sehingga nanti untuk mengurangi kita tingkatkan promotifnya. Mm-mm. Dan selain itu coba kita nanti untuk sarana penunjang kesehatan termasuk juga buat petugas-petugas kesehatan yang mereka juga seperti supir ambulan kan dulu ambulannya sudah Bapak kasih semua setiap desa. Tapi supir ambulannya juga tidak punya gaji Punya gitu. komitmen nggak gaji supir ambulan? Ya harus digaji, Pak. Harus digaji ya? Harus digaji. Bagaimana kalau supir ambulan itu di seluruh Jawa Barat bukan Purwakarta, itu Iya. dimasukin menjadi pegawai desa? Ya, jadi aparat Desa, jadi iya. pegawai desa yang fungsinya melayani masyarakat antar jemput pasien. Pasien. Iya, setuju, Pak. Itu yang akan nanti dikonsepkan. Mm-mm. Nah, kemudian pendidikan Pak, Iya. kita selalu ribut ketika masuk SMA dengan Iya. sistem PPDB, Iya, zonasi. betul, Pak. Apa konsep Bapak agar nanti ke depan terintegrasi antara SMP dengan SMA? Nah, yang pertama kalau kita kan kalau pelayanan itu kan sesungguhnya kan mendekatkan ya, Pak. Ya? Mm-mm. Kalau sekolah mendekatkan kan orang yang mau sekolah. Mm-mm. Kalau sekolah. Ya. Terus selain itu juga agar tidak kemudian setelah misalnya dilulus SD kita untuk SMP dulu memang kan Bapak sudah banyak sekali bikin SMP pada saat itu kan karena untuk menangani antara jumlah lulusan dengan jumlah sekolah. Nah, ini juga penambahan SMP ini juga harus terus karena populasi penduduk kan semakin bertambah. Tapi kalau SD sampai SMA kita masih bisa untuk jarak karena tidak terlalu jauh. Cuman ini kan biasanya ribetnya dari SMP ke SMA. Oke. Nah, untuk SMP SMA Ini problemnya adalah bahwa setiap kabupaten kota itu jumlah SMA lebih sedikit daripada jumlah Tidak SMP. gitu. Jumlah SMA pada sebuah kecamatan tidak menampung siswa yang akan Iya. berminat masuk SMA. SMA. Konsepnya adalah kalau dulu saya membuat SD 9 tahun, 9 tahun. maka nanti ke depan itu nanti saya MOU dengan Bupati Wali Kota seluruh Jawa Barat SMP 6 tahun. Jadi berikut SMA. Jadi SMP itu sudah beberapa SMP yang kira-kira daya jangkau ke SMA-nya jauh. Ya. Maka kita tambah 3 kelas saja.
Di SMP itu gurunya di-upgrade untuk menjadi guru SMA, sehingga dari SMP langsung kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sehingga nanti langsung SMA, selesai. Sehingga pendidikan kita tercapai. Yang penting orang sekolah. Ini cara bagaimana menyelesaikan. Itu saya sudah sampaikan ke pemerintahan Kota Depok, saya sudah sampaikan juga pemerintahan Kota Bekasi. Jadi seluruh warga Jawa Barat, ke depan saya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong SMP 6 tahun, yaitu SMP yang ditambah 3 kelas, kemudian nanti lulusnya menjadi lulus SMA. Dan MOU saja, karena kewenangan SMP kewenangan Bupati Wali Kota, SMA dan SMK kewenangan Gubernur. Dua-duanya disatukan, ini solusi, bukan jalan masing-masing. Nanti anggarannya diatur, gitu kan, mana yang kewajiban kabupaten, kota, mana yang kewajiban provinsi. Tetapi kalau kabupaten kotanya punya kemampuan, kayak Kota Bekasi itu kan punya kemampuan. Keuangannya cukup, APBD-nya cukup, dulu juga tunjangan gurunya tinggi, ya bisa saja provinsi menyerahkan pengelolaan SMA-nya kepada pemerintah kabupaten kota, karena dia punya kecukupan kapital. Gitu loh. Nanti ini provinsi konsen pada kabupaten-kabupaten yang pendapatannya rendah dan kemudian daya jangkau wilayahnya luas. Kemudian APBD-nya kecil. Kan ini adalah bagian dari untuk menjaga keadilan bagi rakyat Jawa Barat. Wah, ini layanan dasar. Jadi target jalan berhotmik dan berbeton Bapak targetkan berapa tahun? Sebetulnya kalau kita serius belajar dari Bapak dulu. Yang berat tuh udah saya ambil tuh. Ya, belajar dari Bapak dulu kan, dari keseriusan kan Bapak tuh hampir 90% dulu selesai dengan anggaran yang minimalis pada saat itu bisa. Apalagi kalau sekarang yang berat-beratnya diambil alih provinsi, 5 tahun itu udah peningkatannya udah luar biasa. Sudah dianggap sudah selesai kebutuhan semuanya. Kebutuhan semuanya. Tuh 5 tahun itu. Yang ribut selalu di Purwakarta adalah air bersih. Iya. Daya jangkau air bersihnya belum jauh. Dulu saya udah bangun infrastruktur sampai Sadang. Iya. Tapi program pembangunan dari Sadang sampai Cibatu tidak dilanjutkan. Padahal itu kalau dilanjutkan zaman itu butuh 14 miliar clear. Daripada uang dibuangnya sebenarnya pakai itu selesai. Betul. Nah, apa konsepsi Bapak tentang air bersih? Layanan PDAM, kemudian kan problem Bapak itu satu, Pak. Tiap kemarau kekeringan. Bapak juga ikut ngirimin air saya lihat kemarin. Tapi kan tidak boleh gitu-gituan terus pemerintah. Bagaimana Bapak menyelesaikan itu sehingga ke depan orang Cikau Bandung, orang Babakan Cikau, orang Bundar, gitu kan, kemudian orang Maracang, tidak kekeringan terus ketika musim kemarau. Jadi kalau kata Bapak, musim hujan tidak kebanjiran, musim kemarau tidak kekeringan. Bukan musim hujan tidak kehujanan, musim kemarau tidak kepanasan, bukan itu. Nah, itu gimana? Yang pertama kalau air bersih kan itu Pak, yang harus kita amankan itu satu, karena bahan bakunya kan, bahan baku airnya PDAM itu selain dari Jatiluhur, dari mata-mata air. Nah, mata air ini kita amankan dulu agar suplai. Pemerintah membeli sumber-sumber mata air, agar itu stok mata airnya itu juga aman. Terus yang kedua jaringan. Nah kan yang berat ini, Purwakarta ini kan dari tahun 77 itu jaringan yang belum diganti, belum peremajaan. Memang ada penambahan dulu sampai Sadang itu yang waktu zaman Bapak, tapi yang lainnya itu sudah sangat tua. Nah gitu. Selain kita nanti penambahan jaringan, ada peremajaan jaringan-jaringan yang lama. Berarti Bapak akan membangun jaringan air bersih. Infrastrukturnya dibangunkan oleh Pemda. Setelah itu diserahkan dalam bentuk aset ke PDAM. Penyertaan modal dalam bentuk aset. Dan PDAM-nya manajerialnya dibenahi. Agar lebih memberikan layanan yang optimal di masyarakat. Jangan menjelang pemilu airnya mati. Karena pecah. Ada dua cara sih Pak. Ada kita menggunakan APBD untuk membuat jaringan itu langsung kita serahkan sebagai penyertaan modal. Ada juga karena BUMD ini kan tidak harus terus menjadi beban pemerintah, malah dia harus menjadi penopang. Kita bisa guide investor untuk jaringan saja, tidak masuk pada manajemen. Karena banyak nih investor-investor yang kaitannya dengan air bersih, tapi dia hanya untuk jaringan, tidak masuk pada manajemennya. Tinggal dari jaringan itu berapa konsumen yang dia layani, dari konsumen itulah kita bagi hasil. Saya nggak setuju itu Pak, kalau itu Pak. Kenapa saya nggak setuju? Air itu adalah layanan dasar negara pada rakyat. Kalau bisa air itu nggak mahal.
Kan itu layanan negara loh, air listrik itu layanan negara. Bisa nggak sih? Justru kita terbalik. Mari kita efisienkan anggaran kita. Untuk layanan air bersih warga itu infrastrukturnya dari pemerintah. Ya. Dalam bentuk penyertaan modal kepada swasta. Yang harus diperbarui itu adalah manajerialnya. Karena kalau swasta bangun, dia harus untung, Pak. Dia harus untung, berarti dia harus meningkatkan tarif. Jakarta, Pak, kelas menengahnya banyak, Pak. Purwakarta, kelas menengahnya belum banyak. Nah, kalau mau dibangun ke depan adalah kita buat 2 kualifikasi, Pak. Air ini untuk orang kaya, atau air ini untuk orang miskin. Sama dengan listrik. Tuh. Listrik dari ini ke sini bila perlu gratis. Listrik dari ini ke sini bayar. Air itu ditarif, itu bikin kualifikasi begitu. Tetapi nanti penguatan penyertaan modal pemerintahnya diperkuat sehingga aliran airnya kenceng. Jangan sampai orang Jakarta kebagian airnya begitu bagus dari Jatiluhur, orang Purwakarta yang punya airnya, yang jadi tempat airnya kesulitan air. Itu saran, gagasan. Silakan Bapak terjemahkan itu. Kan efisiensi. Alternatif yang kedua nggak usah dipakai Pak ya. Ya jangan, Murni kalau dari- nanti investasi itu harus untung. Berarti kan swastanisasi itu pada aspek yang bersifat kebutuhan pokok. Air tuh Betul. kebutuhan pokok, bumi, air dan kekayaan alam kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara. Kalau menurut saya air itu hal yang mendasar. Harusnya rakyat tuh free dapat air. Mestinya. Jadi bayar aja kita nih masih Bayar aja negara ini masih salah. salah. Kenapa? Untuk air aja masyarakat harus beli. Iya. Minum beli, mandi beli. Padahal tinggal di sebuah negara yang subur makmur. Ini konsepsi. Gitu loh, Pak. Betul, Pak. Nah, ini pikirkan. Tetapi ya kalau tidak mampu nggak apa-apa hari ini bayar. Tetapi investasi pemerintahnya harus diperbanyak. Masa selama 5 tahun kan PDAM ada investasi dalam bentuk ini enggak? Infrastruktur. Iya, infrastruktur bentuknya. Hampir 5 tahun terakhir nggak ada kan? Iya, nggak ada. Dulu waktu saya pemimpin, infrastruktur untuk air bersih hampir mencapai berapa puluh miliar antara pusat dan daerah digabungin. Iya. Kabupaten. Nah, ini ya, air. Jadi orang tuh jalan, air, listrik. Nah, irigasi untuk pertanian itu juga harus diperkuat. Iya. Layanan kesehatan harus diperkuat. Layanan pendidikan, ini layanan dasar negara. Jadi negara kalau sudah bikin jalannya pada mulus, bangunan-bangunannya pada bagus, kemudian layanan rumah sakitnya memuaskan. Nah, rumah sakit begini, Pak. Rumah sakit itu nanti Pemda provinsi akan bikin rumah sakit wilayah. Jadi gini, rumah sakitnya rumah sakit daerah tapi diperkuat. Rumah sakit ini nanti fokus pada layanan ramah anak kalau Purwakarta itu. Jadi kebidanan anak, Karawang paru-paru. Nanti misalnya Bekasi fokus pada kanker atau Subang. Nanti setiap wilayah itu setiap kabupaten kota itu ada rumah sakit dengan kualifikasi tertentu. Nanti dokternya itu sekarang cari oleh Bapak, dokter-dokter yang menjadi tenaga PTT, menjadi honorer, yang mengabdi lama belum diangkat jadi ASN. Itu kirimin ke provinsi, kita akan sekolahkan spesialis. Dan nanti mengabdi di rumah sakit daerah. Jadi kita punya banyak sumber daya. Apalagi yang bisa disampaikan buat warga Purwakarta, orientasi program ke depan? Untuk warga masyarakat Purwakarta, jadi yang paling penting adalah kan dulu itu Pak, Bapak kenapa sih dulu rajin keliling ke setiap dengan istilah Gempungan di Gempungan Buruan dan Lembur. Kan yang Bapak bentuk tuh kan selain pembangunan infrastruktur tapi kan karakternya. Ya. Karakter masyarakatnya. Jadi pesan untuk masyarakat Purwakarta, dan karakter ini kan penting. Karena apa? Sebagus apapun kita membangun, kalau tidak dibarengi dengan karakter. Contoh misalnya kalau kita membuat WC dengan harga yang begitu mahal di tempat masyarakat yang dia tidak biasa dolbon dan doa, itu tidak akan bermanfaat gitu loh. Jadi karakter tuh harus terus dibangun karakternya, punya visi yang kuat. Bukan anak-anak tidak boleh jajan, tapi anak-anak jajannya harus diatur, diarahkan pada menu yang bergizi. Betul. Bukan menu yang membuat penyakit. Iya.
Sampah Pak terakhir Pak Purwakarta. Iya. Mulai berantakan tuh. Betul. Bagaimana ke depan penanganan sampah di Purwakarta? Sebenarnya kalau untuk penanganan kan kita harus akut ya Pak ya. Kita mob gitu sampah itu. Untuk armada mobnya kita tinggal ada penambahan. Cuman kan yang menjadi problem ini kan dalam jangka panjang sampah ini kalau terus di TPA itu, Cikolotok akan terus menggunung. Dan memang ini akan menjadi bom waktu. Dan kedepannya kita akan mencoba bagaimana cari solusi. Satu hari sampah datang, satu hari itu juga habis, kita rubah gitu. Kita sudah ada pabriknya tuh Pak. Ada Pak ya? Ada pabrik di yang dulu pernah saya meletakkan batu pertama. Pabrik itu punya kemampuan untuk melakukan recycle sampah, berubah menjadi bahan pupuk dan berubah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat kimiawi. Jadi Bapak tinggal bertemu dengan perusahaan itu mengelola sampah dari Purwakarta. MOU. Hitung mana yang lebih untung, sampah disimpan dibuang di TPA dengan biaya sekian atau dikerjasamakan dikelola oleh swasta, kemudian sampah itu bermanfaat bagi masyarakat. Tinggal Bapak bicara dengan perusahaannya. Kalau saya ke depan memang setiap wilayah di 5 wilayah minimal saya pengen bikin 1 PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah, terintegrasi pembangunan per wilayah itu. Kalau di Jakarta istilahnya aglomerasi gitu loh. Jadi Subang, Purwakarta, Kerawang gitu kan, 1 TPS gitu. Nanti Kota Bekasi, Depok, Bogor 1 TPS. Atau Bekasi ditarikin ke Purwakarta juga boleh. Nanti 1 tempat pembangkit listrik tenaga sampah. Nanti selesai. Jawa Barat kinclong. Pak Wakil Bupati, terima kasih dampingi Pak Bupatinya ya. Siap, Pak. Jangan bertengkar ya. Tidak, Pak. Tetap semangat. Tidak, Pak. Sangat. Jadi Playboy mau berhenti? Berhenti, Pak. Insaf ya. Lebih fokus ke program pertanian, Pak. Wow, pertanian. Bapak Bukan fokusnya ngurus lembur. Apa yang akan dikembangkan pertanian di Purwakarta? Programnya menciptakan desa mandiri, Pak. Dengan cara Kita buat edukasi pertanian yang modern. Pertama, 1 desa, 1 greenhouse. Setelah masyarakat Purwakarta bisa, baru kita kembangkan. Asalnya dari 1 menjadi sekian puluh. Akhirnya di desa tersebut terciptalah lapangan pekerjaan. Dan kedua, kita memang bidangnya di pertanian. Nanti edukasi ini jadi wisatanya ada, Pak. Jadi agrowisata di setiap desa itu ada petik langsung melon, jambu kristal yang sekarang sudah berbuah, sudah dirasakan manisnya. Nanti tinggal hilirisasi, Pak. ya. Dari barang yang barang mentah menjadi barang yang bernilai tinggi. Nanti bisa ekspor juga. Jadi intinya adalah pemilu kepala daerah itu nanti rakyat harus merasakan manisnya, bukan terbalik. Rakyat merasakan pahit.